Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, teman-teman yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pagi hari ini di hari Senin, tepatan dengan tanggal ke-16 bulan Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan, berkehidupan, dan kita juga sama-sama mendoakan kiranya saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kesempitan dan penyakit hingga pada hari ini, mudah-mudahan Allah menjadikan itu semua sebagai peninggi penggugur dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, mengangkat derajatnya dan kembali sembuh, kembali sedia kala selesai dengan menghadapi masalahnya dalam kondisi yang benar-benar menjadi hamba Allah yang la'alakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa, yang paripurna. Dengan semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat jasmani, rohani, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan tentunya, bisa kita pergunakan, kita bisa menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT, karena semuanya itu akan ditanyakan nanti ketika kita telah berdiri di yaumil akhir, saat kita berkumpul di padang mahsyar di hari kiamat. Teman-teman sekalian, izin menyambung pembahasan sebelumnya, masih di Bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, bagian yang kedua. Edisi kesempatan kali ini menghadirkan edisi yang ke-13, itu bagian mencatat ilmu yang didapat, yaitu bagaimana cara menuntut ilmu pengetahuan, bagian yang kedua. Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil riwayat Abi Juhaifa yang sempat bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah mengenai pentingnya catatan. Dia mengatakan, qultu li Ali ibni Abi Thalib hal indakum kitabun, qala la illa kitabullahi aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun aw ma fi hadhihi as-sahifati, qala qultu fama fi hadhihi as-sahifati, qala al-aqlu wa fakakul asyiri wala yuqtalu muslimun bikafirin. Artinya, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah Anda memiliki kitab? Bila menjawab tidak, kecuali kitabullah Al-Quran dan pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim atau yang berasal dari catatan di lembaran ini. Abu Juhaifa berkata, aku bertanya lagi, apakah isi lembaran itu? Beliau Ali bin Abi Thalib menjawab, penjelasan tentang al-aql, pembebasan tawanan dan materi tentang seorang muslim yang tidak boleh dikisos karena membunuh orang kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Validitas hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada pembahasan Kitabul Ilmi nomor hadis yang ke-111. Dia juga menampilkan kembali mencantumkannya di nomor hadis yang berbeda. Setidaknya ada 8 hadis yang berbeda. Adapun jalur riwayat hadis ini sanadnya diterima oleh Imam Al-Bukhari atau Muhammad bin Ismail dari Muhammad bin Salam. Dia menerima dari Waqi dan mendapatnya dari Sufyan, menerima dari Mutarrib dan Asy-Sya'bi. Dia menerima dari Abi Juhaifa yang menyampaikan riwayat hadis ini secara langsung. Intisari makna daripada hadis ini, esensinya, hadis ini memberikan pesan yang kuat bahwa proses belajar tidaklah cukup dengan konsentrasi dalam menyimak, tapi juga penting mencatat berbagai materi yang dipelajari. Karena itu, hendaklah teman-teman sekalian sedang dalam proses menuntut ilmu, pengetahuan apapun, seperti halnya sahabat Jainus Ali bin Abi Thalib yang selalu sigap mencatat, maka kita yang tidak sepintar beliau hendaknya memiliki perangkat yang lebih lengkap untuk mencatat. Adapun media yang sudah tersedia di zaman globalisasi ini yang serba digital, kita bisa merekam video itu dan kita bisa save ke dalam file kita di komputer ataupun di memori di HP kita, di Google Drive contohnya. Jika HP rusak, maka video-video yang bermanfaat itu masih bisa kita tonton kembali atau kita bisa mengulang murojaah ilmu pengetahuan itu. Aktivitas menuntut ilmu bagaikan tugas petani yang tengah siap menuju sawahnya, layaknya petani yang pergi memikul cangkul, membawa benih hingga menghadirkan orang-orang pengusir hama. Demikianlah penuntut ilmu menyiapkan perangkat belajarnya. Ia mesti hadir membawa benih kesungguhan, menyiapkan tulisan, referensi kajian, hingga perekam yang melengkapi catatan. Tidak mungkin Anda dapat belajar dengan baik tanpa kesiapan perangkat. Sungguh sayang apabila sekian waktu terbuang tanpa pengetahuan yang panjang karena kekurangan perangkat dalam mengabadikannya. Sungguh tepat pepatah yang mengatakan bahwa ilmu itu bagaikan kijang yang lincah. Bila engkau tidak mengikatnya, maka ia akan mudah lari dari sisimu.
bagaimana Al-Quran yang telah dihafal seperti diumpamakan Rasulullah SAW seperti onta merah yang diikat. Jadi onta itu kalau diikat misalnya sudah lepas, dia akan kabur, ya, cepat lari dari tempat ikatnya itu secepat pandangan mata. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada edisi kesempatan yang ke-13 ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Insyaallah akan kita sambungkan pada pembahasan yang ke-14 masih seputar cara menuntut ilmu, bagian kedua daripada bekal Nabi untuk para penuntut ilmu pengetahuan. Yaitu bagian yang selanjutnya nanti menanyakan hal yang tidak dipahami ketika sedang hadir dalam suatu majelis ataupun dalam suatu taklim kajian. Allahu ta'ala alam bisawab. Afu minkum, jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan, jika ada kebenaran maka itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.